Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofiatul Zaratul Uyun, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Serang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Rancangan perencanaan aksi nyata ini dilakukan melalui dua tahapan, yakni tahap perencanaan dan juga tahap pelaksanaan. Dalam tahap perencanaan, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah terkait konsep dan pematangan kegiatan diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Selanjutnya, saya juga mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Tahap pelaksanaan. Kegiatan diseminasi budaya positif ini dilakukan pada hari Kamis 22 Agustus 2024 bertempat di Gedung SDN Kalikeranjang, Kabupaten Serang. Sasaran kegiatan ini adalah para Dewan Guru SDN Kalikeranjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Bapak satu, ibu-ibu, wakil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu ala kulli dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara diseminasi budaya positif. Untuk susunan acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat penutup. Baiklah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Sulena. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Action. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
Hadirin dimohon duduk. Terima kasih kepada Guru yang ketiga yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sofia Mardianto. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kaliranjang serta para Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kaliranjang yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul di hari ini di tempat yang luar biasa ini untuk sama-sama mencari ilmu. Salawat serta salam senantiasa berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, kekasih Allah yang telah membawa kita semua dari zaman kebodohan menuju jauh-jauh pun dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, Bapak Ibu, dalam kesempatan hari ini saya akan bermaksud untuk menggurui karena saya sangat meyakini bahwa Bapak Ibu guru semua ini merupakan pribadi yang seorang pembelajar, di mana pastinya sudah kompeten dalam bidangnya, pastinya juga sudah memiliki pemahaman mengenai materi diseminasi yang akan saya sampaikan hari ini. Saya berharap nantinya kegiatan ini dapat berlangsung secara maksimal. Baiklah, hari ini izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi mengenai budaya positif, di mana di sini saya memperoleh amanah dari BGP Banten untuk menyampaikan materi mengenai budaya positif. Mengapa budaya positif ini sangat penting untuk disampaikan di lingkungan sekolah? Tujuannya adalah karena BGP ini menginginkan para guru itu memiliki pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam membangun budaya positif ini. Selain itu, diharapkan juga para guru mampu memahami bagaimana pengimplementasian dari budaya positif ini di lingkungan sekolah kita ini. Sebelumnya ada 3 pertanyaan tematik terlebih dahulu yang akan saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, ada pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak dan Ibu, apakah pernyataan yang pertama ini sudah benar bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Apakah sudah benar? Tidak. Belum. Baiknya. Untuk pernyataan yang kedua, apakah dengan pemberian hukuman tapi dalam hal positif itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Hukumannya jadi bersifat positif, misalnya anak suruh membersihkan taman sekolah maupun membaca buku dan lain sebagainya yang bersifat positif. Apakah itu bisa juga mendisiplinkan anak? Kemungkinan bisa. Berarti abu-abu yang bisa juga tidak. Baiklah, untuk pernyataan yang ketiga, apakah dengan memberikan penghargaan, reward atau hadiah kepada murid itu dapat meningkatkan motivasi belajarnya? Ya, harusnya ya bisa meningkat. Ya, lebih semangat loh. Iya. Oke, berarti satu suara di pernyataan pertama dulu atau tidak? Ya. Yang kedua masih abu-abu. Dan yang ketiga, setuju? Oke, kita tampung dulu karena nantinya 3 pernyataan ini akan terjawab setelah pemaparan materi mengenai sisi positif. Materinya secara garis besar ada 6 submateri. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman,
budaya positif. Budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai ataupun keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu adalah budaya positif. Nah, mengenai budaya positif ini, mengapa sangat penting untuk diterapkan di sekolah? Nanti kita akan bahas. Intinya, ketika sekolah hendak mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah, maka ada 6 konsep inti ini dulu yang perlu dipahami bersama. Mulai dari sisi positif, motivasi, perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga distribusi. Ini keenamnya menjadi konsep yang sangat penting untuk dipahami bersama terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan budaya positif. Nah, sekarang kita coba terlebih dahulu ada games kepala tangan, di mana di sini diminta buat berpasang-pasangan antara guru satu dengan guru yang lain. Satu pasangan berdua Kurang sih. sama saya ya. Nah, tunjuk siapa yang menjadi orang A atau orang pertama dan yang menjadi orang kedua. Orang A, orang B. A, B. A disebut A. Oh, saya yang A dulu, saya A dulu. Nah, untuk orang yang pertama atau si A, tugasnya adalah sekarang sobek satu lembar kertas kecil aja, disobek. Kemudian dari sobekan kertas tersebut tulis satu hal yang menurut Bapak itu paling penting dalam diri Bapak ini. Tentang bebas. Yang paling penting. Satu untuk Pak Bapak Pak Jena dengan Bu Mas Wahda. Saya aja satu saja. Oh. Pak sobek. Iya Jena. Berarti orang lagi. Sedikit ya. Apa? Ya sama saya ya. Pensiun. Paling penting. Penting. Bebas. Pensiun. Tulis satu hal yang paling penting. Boleh. Jawabannya. Sudah? Enggak yang orang aja yang orang aja. Satu saja. Kalau mau nulis 100 banyak. Satu yang paling penting. Uang, tanah, rumah. Pengen duit, pengen rumah, pengen mobil, langsung kesejahteraan. Boleh. Semacam kan Apa saja yang menurut Bapak ini yang penting? Nah, harus eksperimen terus. Sudah? Jika sudah, dilipat-lipat menjadi lipatan kecil seperti ini. Kemudian orang sebagai posisi A Terus kita genggam kertas tersebut secara perlahan seperti ini. Iya Mas, digenggam saja. Digenggam saja. Ada apa? Oh, Nah, sekarang tugas si B adalah berupaya agar si A bisa memberikan kertas tersebut kepada Bapak Ibu sebagai posisi B. Waalaikumsalam. Bisa dengan cara apa saja, bisa membujuk, mau membujuk boleh, mau dengan pemaksaan silahkan. Kalau saya sih kalau Boleh. saya maksa. Silakan. Dan si A sebisa mungkin ya mempertahankan. Kalau misalnya sudah ya silakan. Ya, bisa diikuti, boleh dimulai. Boleh dong saya pegang? Boleh dong. Boleh nggak saya dimulai? Udah yang sedang hati loh kan. Tahu sekali. Ibu ingin tahu. Kenapa ibu ingin tahu? Rasa perasaan saya. Penasaran saya. Kenapa ibu penasaran sama kertas yang saya tulis? Ya karena ini juga bisa rahasia sekali. Tidak boleh kata saya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya saya tidak mau. Tapi saya mau. Saya ingin tahu. Saya ingin tahu
Mas Bro. Nggak boleh, ini rahasia ya. Tapi rahasianya tahu apa di dalam apa yang ada di dalam genggaman ibunya tahu ya. Kasih saya sesuatu hal yang bisa bikin saya terima kasih. Oh ya. Kita Apa berapa? ada Kasih coklat ya. Saya rokok. Apa saya itu? Oh, apa itu? apa itu Bu? Saya kasih kue buat siapa? Buat ibu. Kenapa ibu kasih kue buat saya? Biar ibu memberitahu. Oh, dapat memberitahu itu. Iya. Ikhlas tidak ibu kasih? Oh, ikhlas, sangat ikhlas. Dan boleh. Dan kami lagi ya. Iya. Terima kasih. Iya. Oke, seperti itu. Artinya silakan ibu, terima kasih boleh berbagi. Tadi Bapak berhasil dapat tadi sebelum diberikan ini pakai cara seperti apa Bu? Boleh saya minta apa yang ada di tangan Pak Jena boleh difasilitasi. Oh langsung dikasih pakai bujukan nama Bu Al tadi kan kelasnya diberikan juga Bu Suliana tadi pakai cara apa agar yang bagian berkas itu? Oke, Bu Mary, kelasnya ada nama Bu Mary ada, tapi udah diberikan. Pakai cara apa tadi Bu? Dengan cara menunjuk, dengan cara segala saya memberikan sehingga kami memberikan kertas yang ada di tangan. Berarti kalau Bu Mary pakai hadiah ya, oke boleh. Nah, dari kegiatan yang dilakukan tadi sebenarnya itu berkaitan dengan yang namanya teori kontrol. Teori kontrol. Iya, nah, teori kontrol kalau tadi itu Bapak Ibu melakukan bujukan, rayuan, bahkan ada pemberian hadiah untuk memperoleh sesuatu. Nah, seperti itu. Coba kita flashback dulu. Bapak Ibu saya rasa pernah juga melakukan ini kepada anak-anak Bapak Ibu. Ketika kita menginginkan anak-anak untuk melakukan sesuatu, terkadang kita sebagai ibu itu melakukan upaya dengan berbagai macam cara agar murid tersebut melakukan apa yang kita inginkan. Betul tidak boleh dengan bujukan, rayuan, bahkan pemberian penghargaan atau hadiah. Oke. Nah, di sini dalam perubahan paradigma teori kontrol itu ada poin-poin di mana poin ini benar atau tidak. Coba kita lihat. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Menurut Bapak Ibu, kita flashback dengan tindakan seperti itu, apakah Bapak Ibu itu seolah-olah bisa mengontrol murid? Tindakan yang seperti tadi. Iya. Oke. Lanjut dulu deh. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat membangun karakter. Itu apa? Memberikan kritik itu dapat menguatkan karakter anak. Benar apa tidak? Lanjut yang ketiga. Iya. Kalau dikritik, jadi tidak bisa menguatkan karakter anak. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu tidak menurut Bapak ini. Penguatan positif bisa. Oke. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu tidak ya. Kalau
Oke, kita lihat lagi apakah benar seperti itu. Nah, tadi teori kontrol itu berkaitan dengan perubahan paradigma stimulus respon jadi teori kontrol. Sebenarnya siapa sih yang memberi kontrol itu? Yang punya kontrol atas murid itu siapa sih? Apakah guru? Apakah murid itu sih? Di sini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita pengen ke kiri. Kita berupaya untuk mengubah orang lain agar ikuti arah yang juga seperti kita. Itu maksudnya stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol yang ini bisa diubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau kita pengen ke kiri, dan kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk ikut kita juga. Ini lebih ke kita coba paham kenapa orang ini tidak sejalan dengan pemikiran kita. Mungkin dia memiliki pemahaman yang lain dan bisa dijadikan pembelajaran bagi kita. Seperti itu. Selanjutnya, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan, benar atau tidak? Pandangan perilaku guru itu dilihat sebagai kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, segala perilaku yang dilakukan oleh murid kita itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah ini, orang lain bisa mengontrol saya. Semestinya pemikiran ini bisa diubah menjadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Lalu saya bisa mengontrol orang lain atau saya bisa mengontrol diri saya. Sebenarnya pemikiran tersebut itu semestinya saya sebagai guru tidak bisa mengontrol diri kita. Karena itu tadi segala kontrol diri itu semestinya ada pada diri kita masing-masing pribadi. Seperti itu. Lanjut, pemaksaan ada pada saat kita gagal. Coba, kalau misalnya kita membujuk peserta didik, susah gitu, nggak mau terus, ujung-ujungnya kami tidak melakukan pemaksaan. Kalau sudah dibujuk tidak mau, nggak bisa. Pernah tidak? Kalau udah nggak mau dibujuk, lalu tidak mau, kita memaksa. Pernah tidak Bapak Ibu? Enggak, soalnya anak sekarang tuh nggak bisa dipaksa. Oh, anak saya nggak bisa dipaksa. Jadi semestinya adalah kalau memang rujukan gagal, maka diperlukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau dengan rujukan untuk aku tidak mau, kita coba cari ide yang lain di mana tujuannya nanti sama ke situ. Kayak seperti itu ya, Bu ya. Model berpikir menang kalah. Maksudnya adalah kalau misalnya kayak tadi pegang kertas, diminta sama temannya, dikasih di itu merasa menang, sedangkan saya merasa kalah. Bukan seperti itu, melainkan kita semua sama-sama merasa menang-menang. Jadi itu bersifatnya positif baik saya maupun ke orang lain. Selanjutnya, nah ini gambaran mengenai disiplin positif yang sangat kompleks sekali dan padat sekali materinya, di mana tujuan utamanya adalah disiplin positif, budaya positif di lingkungan sekolah. Nah di dalamnya itu yang tadi itu mengenai kontrol diri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang akan bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah begitu. Nah disiplin di sini belajar mengontrol diri dengan menggali potensi yang kita miliki agar tercapai tujuan yang mulia, sehingga menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini dan kita hargai. Selanjutnya tadi semua perilaku itu memiliki tujuan karena berkaitan dengan teori motivasi yang ada 3. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Teori motivasi ini yang ketiga berkaitan lagi dengan nilai-nilai kebajikan universal yang akan dituangkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, selanjutnya disiplin positif juga berkaitan dengan
kontrol guru terhadap ada 5 ini nanti berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia dan penghasilan segi garis bisnis. Apa itu disiplin positif? Disiplin itu apa disiplin? Disiplin, apa itu disiplin? Kalau misalnya mendengar kata disiplin, apa itu disiplin? Apa Bu? Waktu, ya, perilaku, apalagi mengenai disiplin apa saja? Pakai baju seragam, Peraturan maksudnya. Oke. Aturan. Disiplin positif itu salah satu penerapan disiplin yang tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik. Proses memberdayakan ini biasanya dilakukan tanpa ada paksaan, tanpa ada ancaman maupun hukuman. Itu yang dinamakan disiplin positif. Iya betul sekali Ibu, kesadaran diri sendiri. Seperti tadi berkaitan dengan kontrol diri berasal dari diri sendiri. Nah, motivasi perilaku manusia, disiplin positif itu kan tadi ya Bu ya dilakukan tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman karena harus bersumber dari motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama biasanya untuk menghindari hukuman, motivasi anak. Yang kedua, motivasinya misalnya untuk memperoleh penghargaan atau imbalan hadiah. Dan yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri. Menghargai diri karena mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Misalnya, kita melihat ada anak datang ke sekolah tepat waktu sebelum jam belajar mulai. Bisa jadi motivasi anak itu berbeda-beda. Ada yang karena takut dihukum, ada yang karena ingin memperoleh penghargaan dari guru, ya mungkin ada juga anak yang motivasinya karena dia meyakini saya ini harus jadi orang yang disiplin, makanya datang ke sekolah tepat waktu. Jadi ketika ada anak yang terlambat ke sekolah, bisa jadi ya ini motivasinya belum muncul. Dari 3 ini, motivasi untuk menghindari hukuman itu menjadi motivasi yang paling dasar. Kalau dikatakan ini yang paling dasar, ini paling menengah, dan ini yang paling tinggi. Motivasi karena ingin menjadi pribadi yang mereka inginkan, memang datangnya dari diri sendiri. Selanjutnya, berbicara motivasi itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Seperti tadi Andika datang ke sekolah tepat waktu, itu karena dalam dirinya meyakini nilai kebajikan universal, salah satunya yaitu mengenai kedisiplinan. Sebenarnya ini banyak, 6 ini hanyalah contoh saja. Saya meyakini bahwa Bapak Ibu sudah memahami nilai-nilai kebajikan itu seperti apa saja. Ada kejujuran, empati, dan masih banyak lagi. Saya rasa Bapak Ibu sudah memahami. Pokoknya itu yang bernilai, nilai-nilai itu yang positif. Itu maksudnya itu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai guru menanamkan nilai-nilai ini agar dimiliki para peserta didik kita? Ini tugasnya Bapak Ibu. Bagaimana menanamkan nilai-nilai ini? Atau minimal kita mengenalkan dulu deh. Kita kenalkan kepada anak-anak mengenai nilai-nilai kebajikan itu apa saja. Saya rasa sebenarnya setiap hari sudah di ini ya sudah diterapkan penanaman nilai-nilai kebajikan ini ya. Pada pembelajaran disiplinan sudah ada dia betul sekali Bu. Motivasi diri dari anak. Yang penting itu Iya itu lah. kan. Terus setiap hari sudah kita lakukan ini. Oke, selanjutnya mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi.
Masalah regulator. Nah, saya ada kuis terlebih dahulu ini. Saya membutuhkan perangkat komunikasi Bapak Ibu. Silakan bisa dibuka. Handphone Pak. Itu pakai ini akan coba saya kaitkan dulu ke ini ya, ke grup ya. Langsung ke. Angkat pikiran. Mari kita kemudian koordinasi. Linknya sudah saya bagikan ya Pak, jauh bisa diklik linknya. Nanti masuk ke kuisis. Linknya di grup. Iya, udah di grup. Ya, play dong. Jadi kalau Microsoft ini tentunya. Oh, iya dong? Sudah? Play dong. Play dong. Play dong. Joining quizzes. Tiga, dua, satu. Mulai. Restitusi hukuman konsekuensi yang akan disingkat. Lalu kita bisa ini. Apa yang disebut konsekuensi? Adanya restitusi hukuman konsekuensi kayak gini nih. Konsekuensi sama hukuman. Coba diulang lagi Pak, di close dulu. Oke, yang ini beri ininya. Ada lupa di pos itu. Pakai link baru nih Pak. Yang baru, yang bawah. Nanti mau ke nanti juga. Iya. Klik lagi link yang baru. Yang di grup. Sudah? Masukkan nama kamu. Ya, masukkan dulu identitasnya. Nah, baru ada Pak Jenal di sini. Apa teks dibacakan otomatis ada di semua bagaimana? Belum masuk. Gak usah. Belum masuk ke sini. Apa mulai dipencet deh? Belum mulai juga. Ya, yang jauh. Ibu belum. Mana? Tadi jadi kegunaan ini kan rumah. Udah kan ini punya saya. Ya. Oke, mulai ya. Mulai. Pilihannya hanya dua, jadi salah satu. Sinyalnya ini, Pak. Sinyalnya. Oh, tadi pakai. Oke. Sinyal. Sinyalnya cukup. Astagfirullah.
faedahnya bisa diambil di rumah masing-masing. Ya. Cek, oke. Ini nggak apa-apa, ini hanya pemahaman awal mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini boleh keluar. Oke, sudah boleh keluar. Apa ceritanya? Bukan dari ruangan ini ya. Saya lanjut. Nah, biar lebih jelas, ada yang bisa diisi. Apa restitusi apa? Ternyata harus ada agak tinggi. Nah, kita bahas dua dulu. Yang paling sering dan familiar sekali di telinga kita yaitu hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi dan hukuman itu dua hal yang jelas berbeda ya, Pak ya. Kalau hukuman itu biasanya itu menyakitkan, membuat murid kita merasa tersakiti kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi itu merupakan sesuatu yang harus terjadi dari perilaku yang dilakukan oleh murid. Akibat. Lalu, nah kalau hukuman biasanya membuat anak itu sakit, baik sakit hati maupun sakit fisik. Sakit fisik seperti apa? Misalnya, jika anak tidak mengerjakan PR, diminta ke depan, menjaga telinganya sambil naikkan kaki satu, untuk baik anak akan merasa sakit. Sakit. Secara fisik dia sakit, Malu. secara perasaan dia sakit tidak. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi nggak nyamannya itu ya pas kejadian saja. Tidak berkelanjutan. Iya. Selanjutnya, melalui hukuman nantinya anak itu dapat membenci kedisiplinan. Sedangkan dengan konsekuensi anak menjadi menghargai kedisiplinan. Selanjutnya, biasanya kalau hukuman itu bersifat paksaan ya, anak-anak merasa terpaksa melakukan hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi itu berkaitan dengan stimulus dan juga tanggapan. Anak berperilaku maka ada tanggapannya, yaitu konsekuensi. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri, sakit hati, menyakiti diri sendiri. Sedangkan kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, konsep diri yang buruk dapat terjadi melalui hukuman. Sedangkan melalui konsekuensi, konsep dirinya menjadi tidak sendiri. Lalu, melalui hukuman, anak itu belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, takut dihukum. Takut dihukum. Jadi anak-anak itu menyembunyikan kesalahannya, tidak mengakui. Ya. Nah itu kalau hukuman. Sedangkan melalui konsekuensi, anak itu belajar untuk mematuhi hukuman. Seperti itu. Cek dulu. Selanjutnya, melalui hukuman, anak itu biasanya akan merasa marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan dan lain sebagainya. Sedangkan melalui konsekuensi, anak itu merasa kehilangan hak, dibuat juga tidak nyaman. Bisa jadi anak tidak nyaman dan diasingkan sementara saja. Dan dia itu merasa tidak nyamannya dalam jangka waktu pendek seperti itu. Ini perbedaan hukuman dan juga konsekuensi. Apakah Bapak Ibu di sini pernah melakukan hukuman terhadap anak? Pernah. Ya. Apakah pernah juga melakukan bukan hukuman, melainkan memberikan konsekuensi? Pernah juga. Oke. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini dimunculkan restitusi. Kalau hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan, membuat anak sakit hati maupun sakit fisik, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi dari sebuah tindakan. Nah, restitusi di sini hadir sebagai pilihan, di mana tujuan restitusi ini adalah menguatkan murid, bukan memberikan rasa tidak
hukuman kan bisa jadi kalau melalui hukuman kira-kira mengatasi anak tetangga diberi hukumannya biasanya seperti apa itu Bapak? Kalau misalnya anak tetangga datang ke sekolah, kalau memberikan hukuman itu seperti apa contohnya? Bayi di cewek, berdiri di depan kelas, keliling tangan. Kalau konsekuensi, misal anak setelah istirahat datang ke kelas itu terlambat 15 menit. Kalau kita pakai konsekuensi seperti apa contohnya? Membersihkan Kelas. Selain tulis, membersihkan tempat tulis, selain itu menurut Bapak itu kalau kita membersihkan WC, anak-anak kita merasa terpaksa tidak? Iya. Pokoknya kalau respon kita itu membuat anak-anak merasa terpaksa, itu termasuknya ke dalam hukuman. Terus kalau menghapus papan tulis itu terpaksa nggak itu termasuknya? Enggak, kadang-kadang berbutan pengen. Beda-beda ya, Bu, ya. Ada yang merasa dipaksa, iya. nggak suka seperti itu kan tergantung Oke, anaknya. berarti bisa jadi masuk ke dalam hukuman juga. Kalau konsekuensi bisa seperti ini Bapak Ibu. Kalau anak terlambat 15 menit setelah istirahat, terlambat 15 menit, bisa jadi konsekuensi itu terjadi dari dua belah pihak. Jadi tidak dari murid langsung. Kamu terlambat, berdiri di depan kelas tidak seperti itu. Melainkan sudah disepakati sebelumnya. Kalau terlambat masuk 15 menit, berarti nanti pulangnya akan bertahan 15 menit seperti itu. Jadi yang di sini ada hukuman, konsekuensi, retribusi. Dari ketiganya ini tentu memiliki impact atau dampak yang berbeda-beda terhadap murid. Jika pemberian hukuman itu biasanya akan memberikan identitas gagal terhadap murid. Murid akan merasa dirinya gagal jika memperoleh hukuman. Tetapi jika guru menerapkan konsekuensi maupun restitusi, maka pada diri murid akan memunculkan identitas sukses. Dalam hal ini akan muncul nilai disiplin pada diri murid. Karena motivasi kembali dari motivasi tadi, motivasinya bukan lagi karena takut hukuman atau karena biar dapat penghargaan, tetapi sudah muncul dari dalam dirinya sendiri. Karena dia sudah meyakini bahwa segala perilaku yang dia lakukan itu akan memiliki konsekuensi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya, kalau tadi itu hukuman-hukuman yang disebutkan itu kan sifatnya negatif ya Bu ya, terkesan menyakiti secara fisik maupun hati perasaan. Ternyata ada juga hukuman yang anak tuh merasa terhukum melalui penghargaan Bapak Ibu. Contohnya apa? Misalnya di sini ada penghargaan merusak hubungan. Coba bayangkan di kelas ibu misalnya, ibu memberikan sebuah pertanyaan. Ada peserta didik ibu yang angkatannya ada banyak, yang ibu itu satu orang dan dia jawabnya tepat. Lalu ibu kasih penghargaan. Penghargaan bebas, bisa berupa ucapan wah keren atau ucapan atau pemberian hadiah barang. Itu bisa jadi dapat merusak hubungan siapa? Hubungan antara murid ibu dengan murid yang lain. Karena murid yang lain akan merasa iri dengan murid tersebut. Iya betul. Iya seperti itu bisa jadi timbul perasaan seperti itu. Lalu ada lagi penghargaan itu mengurangi ketepatan. Contohnya, Bapak Ibu memberikan soal matematika. Ayo siapa yang paling cepat mengerjakan nanti hadiah, misalnya seperti itu. Anak pasti akan berlomba-lomba untuk cepat-cepatan, entah benar atau salah, yang paling cepat dulu. Ketika dikumpulkan ke guru, ternyata jawabannya kurang tepat. Nah itu dia, melalui penghargaan yang kita berikan, kita inginkan anak-anak jadi dikesampingkan dengan nilai ketepatan itu. Salah-salah dapatnya cepat, tapi saya sudah dapat
memikirkan sesuatu yang baru, yang inovatif seperti itu. Penghargaan mendukung, ya, penghargaan tidak memunculkan motivasi dalam diri. Betul. Tadi itu motivasinya bukan mengenai menghargai diri sendiri, melainkan karena ingin mendapat hadiah. Selanjutnya, nah, berkaitan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi, tadi berkaitan dengan nilai kebijakan universal. Nah, di sini ada keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Mana menurut Bapak Ibu yang benar? Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Keyakinan kelas. Oke, kamu jawabannya. Nah, pertanyaan pertama, Bapak Ibu di sini semuanya punya motor? Bisa mengendarai motor? Bisa. Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai motor? Keselamatan. Keselamatan. Jangan mendarai kepala. Menjaga kepala. Oke. Ya. Kalau memakai helm itu peraturan keyakinan. Peraturan. Tapi keyakinan kita itu untuk melindungi kita. Oke, betul. Jadi memang menggunakan helm itu peraturan, tetapi perlu juga muncul keyakinan dalam diri bahwa pakai helm itu untuk keselamatan melindungi kepala. Oke. Tiap kondisi. Oh, supaya kalau takut hilang berarti tadi motivasinya apa? Takut dihukum. Iya, itu dia kan. Berarti itu motivasinya belum muncul motivasi prinsip dong. Ada yang motivasinya itu, oke. Yang paling baik itu yang seperti apa, Bu? Motivasinya itu. Biar mukanya enggak itu gitu lah, ada sebenarnya tidak bisa. Oke, ada macam-macam. Biasa kelilipan. Betul, tadi itu yang pertama, Bu, karena keselamatan biar safety kepala kita. Oke. Untuk mendukung motivasi prinsip ini, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang kita yakini. Seperti tadi pakai helm, nilai keyakinannya ada selamat. Oke. Kalau misalnya datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan, keyakinan yang muncul harus seperti apa? Kenapa harus datang tepat waktu? Kalau ketinggalan. Nilainya, nilai yang harus muncul itu apa? Kalau tadi pakai helm, nilainya itu keselamatan. Kalau dalam tepat waktu, berkaitan dengan keyakinan kedisiplinan seperti itu. Keyakinan dan peraturan itu berbeda. Kalau keyakinan kelas biasanya dibuat dari kesepakatan guru sama siswa, sama-sama sepakat. Kalau peraturan itu biasanya satu arah saja, biasanya dibuat oleh guru begitu. Ibu guru segala peraturan. Iya, ibu guru atau bapak guru. Nah, dari dua ini, manakah yang merupakan keyakinan? Kelihatan, saya bacakan saja. Ya. Kalau di yang warna hijau, isinya adalah kehadiran, kebersihan, kekeluargaan, ketertiban, keaktifan, kenyamanan. Kalau yang warna biru, pukul 7.30 harus sudah ada di kelas. Ada harus Memakai seragam yang benar, sepatu disimpan di rak sepatu dan lain sebagainya. Dari dua ini mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Kekeluargaan. Kalau yang hijau itu isinya kebersihan, kekeluargaan, ketertiban. Kalau yang biru isinya pukul 7.30 harus sudah ada di kelas. Kalau yang warna biru itu apa? Peraturan. Berarti keyakinan yang biru, yang warna hijau, keyakinan siswa kehadiran untuk hadir di kelas. Dengan keyakinan itu akan berimplikasi ke tindakan murid. Saya masuk kelas jam 7 karena saya meyakini bahwa keyakinannya mengenai kehadiran. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Tapi Aku mana sih? Boleh. Tapi kalau misalkan kehadiran juga menimbulkan keyakinan seperti itu, otomatis pertanyaan
pertama itu pasti ada peraturan sekolah. Iya, peraturan itu tidak salah. Iya. Peraturan itu perlu juga ada, tapi perlu juga ada keyakinan agar semakin muncul motivasi intrinsik dalam diri siswa. Kalau hanya peraturan saja, bisa jadi motivasinya itu agar tidak dapat hukuman. Kalau dimunculkan keyakinan, motivasi intrinsiknya nanti akan muncul di hal itu. Nah, keyakinan rasa ini penting dibuat Bapak Ibu. Penting sekali dibuat cara-caranya seperti ini. Kan tadi kalau keyakinan kelas itu hasil dari komunikasi guru dengan siswa. Berarti langkah pertamanya itu harus curhat pendapat dengan siswa. Inginnya seperti apa? Ya, betul sekali. Perlu dilakukan pencatatan agar tidak lupa. Dicatat. Setelah dicatat, tentu masih ada kalimat-kalimat negatif yang harus diubah menjadi kalimat positif. Misalnya tadi, misal anak-anak jangan buang sampah sembarangan. Itu kan kalimatnya negatif ya. Diubah menjadi positif seperti apa? Nah, seperti itu. Diubah kalimatnya dari kalimat negatif menjadi positif. Setelah itu ditinjau kembali oleh guru hasil curhat pendapat tersebut dan disusun menjadi keyakinan kelas. Setelah itu disetujui bersama dan ditempel di kelas. Tujuannya apa? Karena kita ini kan mengajar siswa-siswi jenjang sekolah dasar ya. Tentu mereka hari ini lupa, apalagi besoknya pasti makin lupa. Maka perlu ditempel agar ketika anak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kita posisinya menempelkan posisi kontrol. Kita tinggal lihat saja keyakinannya apa nih yang dilakukan seperti itu. Selanjutnya ada kasus guru kelas 2 menghadapi ulah salah satu murid yang namanya Doni. Doni ini sering minta bekal temannya dengan cara memaksa. Nah, jika Bapak Ibu dihadapkan pada kondisi seperti itu, kira-kira menurut Bapak Ibu alasan Doni melakukan hal itu kenapa? Tidak tahu. Ya tadi itu, kadang-kadang anak itu caper ya, enggak di rumah lauknya itu aja bosan gitu, jadi dia berbuat seperti itu gitu. Oke, seperti itu ya Bu. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kita harus meyakini setiap perilaku murid itu memiliki latar belakang atau memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Kedua, untuk memperoleh kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kesenangan. Keempat, kebebasan. Kelima, penguasaan. Kira-kira perlakuan Doni yang tadi, jika kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar ini, maksudnya dia memerlukan yang mana? Dia secara kesenangannya, Kasih sayang dan rasa diterima. sayang dan rasa diterima. Ya. Bisa lebih dari 1 ya Bu? Ya, betul sekali. Bisa juga penguasaan gitu. Tuan Nina mau ikut terang. Ada yang beneran dunia Pak. Nah, betul sekali Bu. Jadi perilaku anak itu latar belakangnya bisa lebih dari 1. Ya. Misalnya dia ingin meluapkan rasa kesenangannya dengan mengganggu teman. Lalu rasa kasih sayang, dengan penguasaan seperti itu. Lalu apa yang akan terjadi jika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi pada diri anak? Yang Tadi itu berapa? mengganggu teman, Meledek teman, Barang kepeng. menggulit tigator. berantem sama Ya. teman, ya, dan lain-lain ya Bu ya. Nah, untuk itu diperlukan posisi kontrol guru di dalamnya. Ada 5 posisi kontrol yang akan mendukung sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Lebih lanjut,
mungkin menjadi dendam pada gurunya. nambah nakal. Iya, betul. Akan menghasilkan masalah-masalah baru. Tidak menyelesaikan masalah. Gurunya galak. Ada jadi mulai dari salah satu guru ya, seperti itu. Nah, yang kedua posisi membuat merasa bersalah. Biasanya suaranya lembut, tetapi cenderung menyalahkan siswanya. Misalnya kadang halus, tapi ya tadi itu. Tapi membuat siswa merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali kepada kalian ya. Membuat siswa itu merasa bersalah. Kalau begitu kita sebagai guru masih dalam posisi ini membuat merasa bersalah. Dampaknya apa? Dampaknya anak itu biasa merasa minder karena merasa bersalah. Oke. Dan harus mencoba tidak sendiri. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Biasanya kalau yang ini tuh guru-guru yang baru dan friendly kepada murid. Biasanya bersikap sama, sering bersenggol-senggol murid, mengenai suasana. Dampaknya apa? Dampaknya murid itu biasanya akan ketergantungan dengan guru tersebut. Misalnya namanya sama ibu ini karena menempatkan dia oleh teman. Akibatnya murid itu jadi tidak mandiri Bapak Ibu. Ini tidak salah juga kalau menempatkan oleh teman. Mungkin atau lebih baiknya sesuai dengan kondisi juga seperti itu. Lalu posisi sebagai pemantau, apa itu pemantau? Ada datang. Biasanya cenderung seperti acuh, tidak terlalu terlibat langsung, tapi tetap memantau perilaku anak. Nih, pemantau tetap memantau saat siswa jadi saksi itu pemantau. Dampaknya apa? Dampaknya menghitung hadiah lingkungan yang diberikan oleh majikan. Tidak muncul nilai kebajikan pada anaknya, maka tidak menyadari nilai-nilai kebajikan. Dan juga murid itu tidak sepenuhnya mandiri, alias masih bergantung. Yang kelima, posisi kontrol kalau di modul ini tuh dibagikan posisi yang paling atas. Manajer seperti apa? Sebagai manajer, seperti apa? Biasanya kalau manajer itu ketika menghadapi permasalahan siswa, itu biasanya sikapnya netral, tenang. Enggak pilih ini, Tidak menggebu-gebu, langsung munjuk-munjuk atau seperti apa? Tenang dulu, enggak berkepala salah dingin. satu siswa gitu ya. Iya, dan cenderung mengarahkan siswa itu untuk memecahkan masalah. Jadi pemecahan masalahnya itu bukan dari si guru, melainkan kita kasih kesempatan pada siswa, ada siswa tersebut yang memecahkan sendiri permasalahannya dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dampaknya apa? Sudah pasti murid menjadi mandiri. Murid juga mampu memecahkan masalah sendiri. Tentu untuk memiliki posisi kontrol ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu proses yang panjang. Tapi saya berharap walaupun prosesnya panjang tapi tidak mudah, kita sama-sama berproses menuju ke arah tersebut ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini itu upaya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Tadi kalau murid berbuat salah, murid sendiri yang memecahkan permasalahan dengan bimbingan dari guru juga. Biasanya dilakukan melalui pendekatan personal, menggunakan dialog maupun pertanyaan tanya jawab. Bu, kalau misalnya seperti ini, anak berantem, nangis kan Bapak Ibu ya. Kalau lagi nangis kita aja ngobrol, ditanya-tanya, apakah jawabkan? Enggak, biarin aja dulu biar puas berarti ya. Gimana dulu harusnya? Ya biarin aja nanya dulu biar nanti saya ingat biar puas, biar dia sendiri nanti kalau sudah selesai nangis sudah puas mungkin meluapkan rasa emosinya, rasa itu kan, baru nanti bisa dijawab biar dia tenang terlebih dahulu. Mungkin seperti itu kali ya. Bilang semua kendali sebenarnya. Iya. Jadi dia tenang dulu ya, ketika sudah tenang, kita masuk nih ke segitiga restitusi. Dari kan kusok kan? Iya, kemarin ada tugas penerapan segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan di segitiga restitusi.
setelah stabil anaknya tenang, ke validasi tindakan. Kita tanyakan, mengapa kamu alasan melakukan tindakan tersebut itu apa? Apa alasan latar belakangnya? Biasanya anak itu melakukan sebuah perilaku itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kita gali di sini kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh anak ini sehingga melakukan perilaku tersebut. Itu masuk ke dalam validasi tindakan. Setelah itu menanyakan keyakinan. Udah tahu latar belakangnya apa? Kita tanyakan keyakinan. Kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita itu apa saja? Ini. Dengan tindakan kamu yang kamu lakukan itu, apakah sudah mencerminkan keyakinan yang kita yakini? Misalnya dia yang tidak karena terlambat tadi saya tidak melaksanakan keyakinan mengenai kedisiplinan. Berarti di sini kita arahkan anak tersebut untuk memecahkan masalah. Bagaimana untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Misalnya, ya Bu Guru, saya akan bangun lebih pagi, berangkat ke sekolah lebih awal. Itu kan berarti pemecahannya dari anak. Nah, seperti itulah segitiga restitusi ibu. Iya, betul sekali, muncul kesadaran dan motivasi diri dari siswa itu sendiri. Sehingga diharapkan ke depannya perilaku tersebut tidak diulang lagi. Muncul dari kesadaran diri seperti itu. Oke, baik Mas. Terima kasih. Demikian pemaparan diseminasi mengenai budaya positif dari saya. Semoga apa yang tadi kita laksanakan bersama dapat membawa dampak positif, dapat membawa perubahan positif dalam diri kita, terutama dalam mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Sejak terima kasih kepada Bu Sofi atas materinya. Dan yang selanjutnya yaitu acara penutup. Acara penutup yang perlu kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Kayak tunggu paling Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Maswala, mengajar di kelas 5 SDN Kalikeranjang. Menanggapi hasil diseminasi Ibu Sofi, menurut saya bagus, akan saya terapkan di sekolah kami. Mudah-mudahan berdampak positif kepada peserta didik. Terima kasih. Zainal Arifin, guru kelas 6. Setelah tadi mendengarkan penjelasan dan uraian dari Ibu Sofiatul Zahratul Uyun tentang diseminasi pada peserta didik, tanggapannya sangat akurat dan mudah dipahami, dan motivasi saya adalah nanti akan saya terapkan di kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sunena, saya ngajar di kelas 3. Saya mau menanggapi hasil dari diseminasi Ibu Sofiatul Zahratul Uyun. Tanggapan saya sangat luar biasa. Saya tahu mana yang namanya hukuman, restitusi, dan konsekuensi, serta keyakinan kelas itu seperti apa. Jadi insya Allah saya akan terapkan untuk di kelas 3 nanti. Cukup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.